Pemirsa, seorang perempuan di Gresik, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuangan bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku membuang darah dagingnya ke tong sampah di toilet pabrik karena malu hamil di luar nikah. Warga menemukan sesosok jasad bayi perempuan di dalam tong sampah toilet di sebuah pabrik boneka di Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Setelah diselidiki, polisi menangkap ibu bayi malang ini, seorang perempuan berinisial JC berusia 20 tahun. Ibu bayi diduga sengaja membunuh dan membuang bayi prematur yang baru dilahirkannya. Pelaku mengaku melahirkan seorang diri di toilet pabrik. Adapun motif pelaku membuang bayinya lantaran malu hamil di luar nikah. Ini mengakibatkan luka pada leher, mulut, dan kepala bayi sehingga bayi meninggal dunia. Untuk motif yaitu agar tidak diketahui orang lain karena status tersangka di tempat kerja belum menikah dan tidak ada orang lain yang mengetahui apabila tersangka telah hamil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi koboi warga Wonosobo menembak membabi buta dengan pistol jenis airsoft gun berakhir usai ditangkap polisi. Pelaku di bawah pengaruh alkohol, emosi ketika diberi tagihan untuk membayar. Aksi koboi seorang pria berusia 42 tahun, warga Sekuk Kalikajar, Wonosobo, terekam kamera pengawas. Pelaku membabi buta menembak ke arah kerumunan di dalam sebuah kafe di Desa Jolontoro, Sapurang, Wonosobo, pertengahan April 2025. Kerumunan itu bubar, namun salah satu tembakan mengenai pinggang anak di bawah umur yang tengah membersihkan kolam. Kejadian bermula saat pelaku di bawah pengaruh alkohol menolak membayar dan justru marah ketika ditagih. Pelaku yang merasa namanya cukup dikenal bahkan meminta minuman gratis hingga lakukan penembakan dengan airsoft gun. Motifnya ini sakit hati. Sakit hati saat pelaku ini datang ke tempat tersebut, kemudian itu ada tagihannya. Pelaku di tempat tersebut memang sudah terkenal familiar, jadi harapannya kalau ada sesuatu ya free. Saat pelaku ini minuman keras, mabuk, dia ingat, oh ya seperti ini. Akibat kejadian ini, satu korban terkena tembakan yang kini dalam penyembuhan. Sejumlah fasilitas kafe pun alami kerusakan akibat tembakan. Pelaku diketahui menggunakan airsoft gun replika Glock 19 dengan amunisi peluru logam. Kini pelaku terancam hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atau denda 72 juta rupiah. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dodo Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan pria yang jasadnya terbungkus karung yang ditemukan di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus seorang pria terduga pelaku pembunuhan pria yang jasadnya terbungkus dalam karung. Pria ini ditangkap saat sedang tidur di sebuah rumah di kawasan Panunggangan Utara, Kota Tangerang, Banten. Pria berinisial N alias R dibawa polisi ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Diduga motif pembunuhan karena ada masalah pekerjaan di tempat kerja. Sebelumnya jasad pria ditemukan terbungkus dalam karung di saluran air Jalan Daan Mogot, kilometer 21, Batu Ceper, Kota Tangerang. Korban ditemukan setelah warga mencium bau menyengat. Jasad tanpa identitas itu diperkirakan telah tewas 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Diduga jasad pria merupakan korban pembunuhan yang diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun. Karung tersebut ditemukan di dalam got ya, yang ada di Jalan Daan Mogot tersebut. Mayat adalah seorang laki-laki.
Namun saat ini identitasnya belum diketahui, saat ini masih Mr. X, dan dari hasil pemeriksaan luar tadi bahwa ada kekerasan ya pada kepala termasuk bagian tangan. Tentunya ini saat ini ada dugaan adanya peristiwa pidana terhadap orang tersebut. Tentunya saat ini kami mohon waktu untuk melakukan penyelidikan. Jasad pria tersebut telah dibawa ke RSUD Tangerang, Banten untuk diotopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian. Seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tertusuk senjata tajam yang ia gunakan saat melakukan ritual adat prosesi pernikahan. Korban tewas dengan kondisi luka tikaman di bagian dada. Video amatir warga merekam detik-detik seorang pria tertusuk senjata tajam jenis badik saat melakukan ritual adat Angnaru di sebuah acara pesta pernikahan di Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat berusaha menampilkan ilmu kebalnya, korban Rizal 33 tahun ini justru tertancap badik yang ia gunakan. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang hadir dalam acara pernikahan tersebut. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Tapi memang di sini setiap ada kegiatan pengantin pasti ya, tradisinya begitu Pak. Tradisi mengaruh ya. Ya, tapi tidak semuanya itu memakai badik, ya, artinya menikam badang. Ya. Tidak semuanya, yang tahu saja. Ya, ini termasuk orang yang tahu, yang ahli ya. Adapun langkah-langkah yang kami laksanakan saat ini, kami sementara melaksanakan olah TKP. Kami berkoordinasi dengan Polres untuk mendatangkan Inavis beserta tiket serse untuk mengolah TKP, dan sekalian kami melakukan pengalangan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kejadian serupa. Sementara itu, pihak keluarga menganggap kejadian ini sebagai musibah dalam pelaksanaan adat pesta pernikahan Bugis Makassar. Diketahui ritual adat Angnaru ini memiliki makna yang sakral dan sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, termasuk pesta pernikahan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Oknum anggota Polres Pacitan yang diduga memperkosa tahanan wanita diberhentikan tidak dengan hormat. Oknum polisi tersebut memperkosa korban di ruang tahanan kantor polisi. Bidang Propam Polda Jawa Timur akhirnya memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum polisi Polres Pacitan berinisial LC yang melakukan pemerkosaan terhadap tahanan wanita di Polres Pacitan. Diketahui aksi bejat oknum polisi tersebut dilakukan sejak bulan Maret hingga awal April. Aksi cabul ini dilakukan oleh oknum polisi sebanyak 4 kali di ruang berjemur tahanan wanita Polres Pacitan, Jawa Timur. Dalam sidang etik Polri ini, oknum polisi terbukti melakukan tindakan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Usai menjalani hukuman kode etik profesi, kini LC oknum polisi cabul harus menghadapi ancaman pidana umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.